Well, hola people, konnichiwa. Begin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Dan kali ini kita akan bisa dibilang ini unboxing sekaligus ya ngetes lah, first impression ya, hands on sebuah HP terbaru dari Aner lah. Bukannya Aner udah nggak di Indonesia ya bang. Nah kemarin kalian nonton nggak video Kudeta episode ke-9 kita? Jadi Aner tuh comeback lagi ke Indonesia, bawain banyak produk, ada HP, ada tablet, ada laptop, ada banyak ya, foldable phone juga ada gitu loh. Dan kali ini kita dipinjemin sebuah HP bisa dibilang ini mid-range-nya dari Aner, yaitu Aner X9C 5G. Ini HP viral banget ya kan, karena dia itu durabilitasnya bagus banget. Diketok-ketok palu lah, buat malu, terus digesek-gesek, dibanting-banting, dibor juga bisa. Jadi ini bener-bener HP luar biasa untuk durabilitasnya, karena dia pakai double screen protector ya, bisa dibilang. Di video kali ini kita akan tes, sekalian unboxing Aner X9C. Ini dia untuk boxnya, atasnya ada dia punya tampilan, ada namanya, dan kita langsung buka aja di sini. Aner comeback karena dia ternyata sudah lepas dari Huawei ya, sejak 2020. Bilangnya sih begitu ya. Kita coba lihat. Ini dia untuk paket pembeliannya. Oh ternyata warnanya tuh sesuai yang ada di boxnya. Warna ungu. Yang aku dapet nih warna apa sih? Titanium Purple. Sekarang tuh udah eranya ke titanium bapak ya kan. Nih. HP-nya, tapi kita fokus HP-nya nanti dulu. Kita coba apa aja yang kita dapatkan di paket pembelian gitu. Kita dapat jelly case, soft case atau apapun itu sebutannya. Dan ini dia untuk SIM ejector. Bentuknya itu seperti bentuk ini ya, raket bulu tangkis gitu, badminton ya. Minimalis sekali. Selanjutnya kita dapat manual book dan juga kartu garansi. Panduan cepat memulai. Oh, berarti udah bahasa Indonesia ya. Dan ini kita dapat case transparan ya. Ini transparan dan di feel-nya sih enak sih. Feel-nya enak. Oke. Ternyata adapternya bro. Adapternya kaki 3. Lah, Indonesia kan harusnya kaki 2 ya. Berarti kalian harus beli splitter lagi ya, adapter lagi. Adapternya kaki 3 bro. Dan 66 watt. Aner Supercharge namanya. Oke, 66 watt Aner Supercharge. Cuma kenapa kaki 3 ya? Aduh, ini berarti kalian harus beli adapter lagi sih. Maksudnya buat penyambungnya, splitternya ya. Dan ini kabelnya. Kabelnya dari Type A ke Type C. Dan kabelnya ternyata bisa dibilang sih tipis ya diameternya. Oke, itu dia untuk paket pembeliannya yang kita dapatkan. Sekarang kita coba untuk hidupkan HP-nya si Aner ini bro. Kita kelocok dulu ya. Untuk stikernya, tulisannya sih jangan di remove, cuma ya udahlah kita remove aja. Ini tampilannya titanium purple. Mantep banget sih. Di sini ada buletan, dia punya bump kameranya, terus ada geriginya di sini. Dan di sini tuh kelihatannya ada 3 lensa ya. Ada 3 lensa dan kalian perlu tahu lensanya ini 108 megapiksel. Terus di sini sih harusnya ya lensa tambahan doang ya, makro sama 5 megapiksel nih lupa aku untuk lensanya ini. Dan feel-nya itu keset gitu ya. Bahan belakangnya aku belum tahu apaan, tapi kalau bahan depannya ini dia aman banget ya, karena dia pakai double protector, bisa bilang double protection ya. Tempered glassnya double. Coba kita hidupin dulu. Powered by Android. Nah, Aner ini kan dia udah lepas dari Huawei ya sejak tahun 2020. Jadi udah pasti ada Google-nya, udah ada Play Store-nya. Nggak kayak Huawei. Kalau Huawei kan nggak ada. Kalau Aner ini ada, bre. Jadi perlu diingat lagi. Oh, dia pakai Magic OS punyanya Aner ya. Kita coba setup dulu. Bahasa Inggris, terus regionnya Indonesia. A few minutes later. Coba kita cek dia itu konfigurasinya kayak gimana untuk SIM card-nya. Oh, ternyata dia dual nano SIM. Dual nano SIM yang tanpa micro SD card ya. Jadi kalian nggak bisa nambahin memori. Pastikan kalian beli memorinya yang sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Aku nggak tahu ya, ini kita dapat kapasitas berapa? 256 GB. 256 GB RAM-nya 12 GB. Dan kita mau coba siksa HP ini, tapi kita mau masuk menunya dulu nih. Kita lagi getting ready. Speakernya harusnya sih stereo ya. Tapi di atas ini aku nggak tahu ya, ini mikrofon atau speaker. Speakernya kan Type C-nya. Oke. 12 seconds later. Udah dicatat-catat dan sebenarnya kita udah download beberapa aplikasi kayak Antutu 10, cuma memang masih download ya. Jadi ya itu nantilah kita review spesifik yang lengkap gitu. Jadi kita emang bener-bener mau ngetes durabilitasnya aja. Tadi baru dihidupin terus tiba-tiba dapat update. Ini tinggal suruh restart nih. Ntar dulu dah kita pakai apa sistem yang ini ya. Ini Magic OS 8.0. Tadi update-nya update kecil sih, cuma 180-an MB. Kita bener-bener tes durabilitas ya. Coba kita lihat dulu di kameranya. Aku sih penasaran sama perekaman video. Di sini tertulis
tertulis bisa Full HD 60 fps, 30 fps juga bisa, 60 fps juga bisa, dan paling tingginya di 4K. Tapi sayangnya cuma di 30 fps doang. Kalau lensa selfie-nya itu mentok di 1080p 30 fps. Ya nggak bisa 4K ya, wajar aja karena memang ini mid range. Terus bisa slow motion di sini di 1080p 120 fps ataupun 720p 240 fps ya. Oke, itu dia. Dan untuk memorinya tadi udah kita kasih tahu, memorinya itu 12 GB plus 12 GB itu ya virtual ya. Sama storage-nya itu 256 GB. Dan resolusinya di 2700 x 1224p. Dan dia pakai prosesor SoC Snapdragon 6 Gen 1. Aku udah pernah megang Snapdragon 6 Gen 1. Itu sekitar 600 ribuan lah skor Antutunya. Tapi ya besok lah kita tes ya kalian gamingnya gimana. Oke, sekarang kita coba untuk durability-nya. Ini aku coba kelocop dulu dia punya screen protector-nya. Biar ya tahu sendiri ya, screen protector plastik bawaannya. Ini aku penasaran sih, dia tuh pakai tipe apa dia punya proteksinya ya. BTW ini baterainya gede banget loh. 6600 mAh, Pak. Ya, Honor X9C ini 6600 mAh itu gede banget, Pak. Dan chargernya 66 watt. Extra resistance, anti-drop teknologi, gokil. AI Intelligent Experience, Titanium Design. Mana nih saya mau cek speknya. Dia pakai proteksi apaan gitu. Dia bisa 4000 nits, 1,5K resolution. Mana ya? Tuh, nggak ada. Di webnya juga nggak ada, bro. Jadi emang info proteksi layarnya ini belum dikasih tahu. Dia bilangnya sih double proteksi ya, double screen guard dan lain sebagainya. Jadi mari kita buktikan. Di sini kita sudah ada alat perang, ada paku juga, ada kayu juga buat getok. Banyak banget ya. Kita buktikan layarnya ini pakai obeng ya. Anjir, kagak lecet, bro. Kagak lecet loh. Anjir. Bro, ini udah keras banget sih. Kalau dijatuhin gini doang, aman lah harusnya ya. Kita coba ya. Kita coba segini. Ya ini mah meja ya. Kalau di sini, coba. Ya kan nggak ada kamera kan di sini ya. Ini apa pinjaman sih? Tapi ternyata masih aman ya. Nih fingerprint-nya. Kita coba lagi nih. Ini keramik ya. Anjir. Keras banget, Cuk. Aman, Cuk. Aman anjir. Aman banget. Ya itu dia untuk dijatuhin ke keramik ya. Kita coba cek masih aman. Masih aman, bro. Pakai paku coba ya. Pakai paku nih. Kok bisa ya? Pakai apaan ya ini ya? Kagak ada lecet, bro. Masih aman. Kok bisa ya? Ini aku tuh agak grogi sebenarnya. Kita coba malu nih ya. Malu pakai ini. Semoga aja nggak digeruduk tetangga. Anjir, aman, bro. Kagak lecet sama sekali, bro. Aman sekali ya. Ini aman sekali sih. Oke, kita coba lagi. Kagak lecet, aman. Aku sampai takut sendiri anjing. Bukan takut HP-nya rusak ya, tapi takut tetangga dateng geruduk kita gitu loh. Ya, kita coba lagi. Anjir, ini sih gila sih. Ini sih gila sih. Gimana kalau kita rebus? Kita rebus kali ya? Kagak pecah, cu. A few moments later. Dicabut udah gak bisa. Ah, malah tembus ke sini, ke meja aja. Palunya. Tuh ya, tembus ya. Jadi ini gila ya durabilitasnya ya. Gokil. Ini ujungnya kan tajam nih. Ujungnya tajam nih, bre. Kita gosok-gosok. Bunyinya. Ya Allah, bunyinya. Ini aman. Ini fix ya. Aku nggak bohong, ini udah sekuat tenaga nih, bro. Masih aman. Aku sih penasaran sih, dia tuh bisa direbus, bro. Iya kan, kemarin bisa direbus kan.
Jadi kita udah siapin nih, mohon maaf banget dapurnya ya dapur anak kos ya. Kita udah siapin rebusan air mendidih lebih dari 80 derajat Celcius ya. Tuh ya, sampai blubuk-blubuk. Kita tes buat ngerebus si Aner X9C ini ya. Oke. Jadi kita udah siapin apa sih ini namanya, sepatu apa? Capitan ya. Nih ya, hidup. Anjir ini sih blubuk-blubuk sih, Bro. Sampai blubuk-blubuk kita coba celupin. Kagak muat lagi. Kagak ada yang lebih gede lagi ya. Tuh ya, Bro. Ini ya. Bener-bener direbus, Cok. Tuh. Oke, tuh airnya sampai blubuk-blubuk. Ini ada lap gak sih? Kayaknya panas deh. Ini. Nih ya. Sebenarnya cukup kita rebusnya. Coba kita tes panas nggak HP-nya. Anjing panas banget. Astagfirullah. Oke bre, kita udah ada alat termogan buat mendeteksi suhu. Ini suhunya di 94 derajat Celcius ya. Itu bener-bener suhu titik didih bre. Dan kita coba masukin ulang Aner X9C-nya ke air mendidih ini ya. Kita ceritanya lagi ngerebus si Aner X9C-nya ya. 85 permukaannya ya, jadi HP-nya tuh pas dimasukin ke air didih tuh kayak masih dingin gitu ya. Nah, kita pastikan suhunya tuh sama kayak lagi ngerebus HP, Bro. Udah ya, tuh di 86-85 derajat Celcius. Kita angkat nih, Bro. Nih HP-nya di 87. Ya, ini besi pencepitnya tuh di 37 derajat Celcius tuh ya. Sedangkan si HP-nya ini, Aner X9C ini di 81 derajat Celcius. Tadi turun. Anjing, panas. Nih, suhu tanganku tuh di berapa? 35. Terus megang ini nih, udah turun tadi 70 ya. Tadi 80, sekarang 74. Coba hidup apa enggak dia? Masih hidup, Bro. Fingerprintku masih kebaca loh. Tapi karena dia panas, jadi lelet sih. Tuh, jadi karena dia panas, dia lelet, Bro. Nah, masih hidup, Cuk. Masih normal. Tapi emang nge-lag sih ya, karena dia panas sih, Bro. Terus turun suhunya ke 60. Ini tuh bener-bener panas ekstrim ya, teman-teman. Dia ada peringatan ya, kalau suhunya tuh terlalu panas. Karena memang ini bener-bener kita siksa, Bro. Bener-bener kita siksa, masih panas, asu. Coba kita habis... Jing, panas layarnya cuy. Oke, ya kita lihat dia nunggu dingin dulu ya. Nah ini udah lumayan nggak panas lah, ini 60 derajat Celcius tuh ya. Asu, masih panas. Nah ini udah lumayan nggak panas ya, ini 61, sebenarnya masih panas sih. Coba masukin ke sini ya, ke freezer. Kalian lihat freezer itu minus 21 derajat Celcius ya. Jadi kita masukin si HP-nya ini di freezer. Kita coba tutup. Dan kita lihat nanti. 3 days later. Oke, jadi udah lama kita tinggalin, nggak tahu berapa menit ya. Tapi ya kita cek sama thermal gun. Kita lihat untuk suhu over, anjing dia nggak bisa ngedeteksi minus gitu. Tuh over tulisannya ya. Tapi kalau suhu dia punya HP-nya itu di minus 4 derajat Celcius. Dan suhu pinggiran-pinggiran dia punya kulkasnya itu di minus 24 derajat ya. Coba kita ambil. Nah ini panas banget ya. Dingin. Dingin. Mati, Bro. Oh, hidup anjay. Beku anjir. Woi, berembun, Cok. Karena memang dia dari panas ke dingin ya. Jadi dari panas ke dingin tuh perubahan suhunya luar biasa. Ini tuh masih, tadi kan minus 4 ya. Sekarang udah mulai naik suhunya ke 4 derajat Celcius, ke 2 derajat. Tuh lagi booting dulu. Oke, anjir. Aku kaget sih. Kalau mati sih lucu ya. Panik, Cok. Kalau ini minjem. Oh, masih bisa. Masih bisa tuh. Coba kameranya kan berembun tadi. Masih berembun. Suhunya mulai naik ke 10 derajat Celcius tadi. Tapi nanti kita coba diamin dulu karena ini masih dingin banget, Pak. Tuh, ini tuh di 10 derajat Celcius, 11 derajat Celcius. Dan ya kita pindah ke meja syuting, oke? Oke, Bre, jadi itu dia ya untuk pengujian ekstrim stress test dari HP terbarunya Aner yang baru masuk Indonesia, yaitu Aner X9C. Yang mana tadi kita udah ketok-ketok pakai
palu, ya kan? Pakai palu, pakai obeng, ya kan? Di sini terus kita buat malu juga. Terus kita tadi jatuhin, kita rebus, kita masukin ke freezer sampai tadi tuh mati mungkin karena kepanasan, dan juga tadi tuh berembun. Ya mungkin memang itu tuh ada teorinya karena memang dari suhu panas tadi kalian lihat sendiri 90 derajat Celcius. Terus kita langsung masukin ke kulkas yang mana suhunya tuh minus 24 derajat Celcius. Jadi memang dari perubahan suhu itu yang bikin kameranya jadi berembun. Dan sekarang udah nggak berembun lagi, bre. Kamera depannya juga aman, kamera belakangnya juga udah aman. Terus tadi pas kondisi panas banget di 90 derajat Celcius, dia tuh nge-lag ya pas digerak-gerakin karena memang panas banget, kena throttling itu sistemnya. Ingat dia pakai Snapdragon 6 Gen 1 ya. Jadi wajar banget kalau panas tuh nggak bisa digerakin ya. Itu tuh kayak bisa dibilang kalau kalian lagi makan hotpot gitu kan, terus tiba-tiba HP-nya nyemplung karena mau foto. Nah, itu tuh kejadian-kejadian kayak tadi tuh yang tadi direbus pakai air panas. Jadi bener-bener memang ini Honor X9C bener-bener HP yang tidak diragukan lagi dari segi durabilitas lah. Tapi gimana menurut kalian? Untuk performance-nya kita akan bikin videonya menyusul karena memang kita baru ngetes durabilitasnya doang, bre. Ini suhunya udah normal sih. Suhunya udah di 30-an derajat Celcius ya. Oke, jadi kira-kira itu dia ya untuk video stress test dari kami mengenai Honor X9C. Kira-kira ada HP lain lagi nggak sih yang bisa kita siksa kayak Honor X9C? Coba komen di kolom komentar. Ini udah bener-bener udah paket lengkap lah kita siksa abis-abisan. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian selaku host di channel Ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.